Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, hafizakumullah. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Kashfus Syubuhat karya Syekh Muhammad At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala. Terakhir kita sampai ke Asyubhatu Tsaniyata Asyar, syubhat yang ke-12 ya, syubhat yang terakhir dalam kitab ini. Masya Allah kita hampir selesai ini ya, kitab Kashfus Syubuhat. Ayo nempel tuh kira-kira. Hah? Nanti dites ya insya Allah ya. Ada ujian ini. Pas ujian bubar kira ya. Baik. Ini kita harus biasakan ya kajian kita ini dengan bukan hanya mendengarkan, kalau bisa sambil menulis. Karena kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, al ilmu saydun, ilmu itu seperti binatang buruan. Wa kitabatuha qaiduha, sedangkan pena, pulpen itu adalah pengikatnya. Wa minal himaqati, termasuk kebodohan kata Imam, antasida ghazalatan, kamu berburu seekor gozal, seekor rusa, tetapi watatruku habainan nasi tolikotan, tetapi kalian meninggalkan rusa tersebut di antara manusia dalam kondisi tidak terikat. Karena ke orang teh menang uncal diantapkan tadi talian nyahi berdei gitu ya. Jadi barhote ya. Naon barhote cenah? Kade emangnya bubar poho ya nya, kade emang aya. Terakhir kita syubhat ke berapa? 12 ya. Termasuk syubhat ke-12 kata Syekh Muhammad At-Tamimi An-Najdi, yaitu apa? Yang disebutkan oleh Nabi SAW bahwasanya nanti di hari kiamat, atau dikenal dengan hadis syafaat ya, hadis syafaat, nanti manusia berbondong-bondong di hari kiamat, kita mendatangi siapa? Nabi Adam alaihissalam. Untuk apa? Untuk meminta syafaat agar dipercepat hisab. Karena kita lama sekali nanti berdiri di padang mahsyar, 50.000 tahun. Ya, 50.000 tahun ini mending kalau kita dalam kondisi dinaungi awan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada naungan ya. Kalau enggak kepanasan kita. Kalau enggak dalam kondisi kita penuh dengan harap-harap cemas. Maka kemudian nanti manusia berbondong-bondong, ini hadis Bukhari ya, kepada Nabi Adam agar minta syafaat kepada Allah. Tapi Nabi Adam nggak bisa. Kemudian cobalah kepada Nabi Nuh, sama Nabi Nuh nggak bisa. Kemudian coba kepada Nabi Ibrahim, sama Nabi Musa, sama Nabi Isa. Kata Nabi Isa, coba kepada Nabi Muhammad. Akhirnya kita nanti berbondong-bondong kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian kata Nabi Muhammad, annalaha, inilah yang telah dijanjikan untuk saya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Wab'athu maqaman mahmuda, dan bangkitkanlah Muhammad pada tempat yang terpuji. Itu kapan? Itu nanti. Ya. Itu nanti di hari kiamat, tatkala manusia semuanya tidak bisa meminta syafaat kecuali siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah menyungkur sujud dan wayadkur bi mahamid, dan menyebut pujian-pujian lam yuzkar min qabl, yang pujian tersebut tidak pernah disebutkan dahulu. Artinya hanya ketika itu
disebutkan oleh siapa? Oleh Nabi Muhammad SAW. Akhirnya dengan hadis ini para ulama mengatakan bahwasanya nama Allah itu tidak terbatas 99. Jadi nama Allah itu banyak. Ya, ada yang disembunyikan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu diketahui oleh Rasulullah? Ketika nanti menyungkur sujud di padang mahsyar, ketika apa? Menyebut nama-nama yang tidak pernah disebutkan oleh Nabi sebelumnya. Jadi dengan hadis ini, hadis Bukhari ini, nama Allah itu tidak terbatas 99 nama, tetapi lebih daripada 99. Tetapi yang kita ketahui, karena kata Rasulullah, barang siapa yang menghafalkannya, maka dia enggak, yaitu apa? Yang 99 gitu. Tetapi bukan berarti terbatas 99. Nah, ini nanti insya Allah kita akan bahas dalam Asma wa Sifat ya, kitab Aqidah Wasithiyah. Maka dengan dalil tadi, kata orang-orang musyrikin pada zaman Syekh pada tahun 1100-an Hijriah gitu ya, mereka mengatakan bahwasannya ya, menjadikan itu syubhat. Kenapa kata mereka? Dalil ini menunjukkan bahwasannya istighotsah kepada selain Allah itu boleh dan bukan syirik. Buktinya nanti kita beristighotsah kepada siapa? Nabi Adam, kemudian Nabi Nuh, kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, kemudian kepada Nabi Muhammad SAW. Itu dijadikan syubhat oleh mereka dalil tentang bolehnya berarti beristighotsah kepada selain Allah. Apa kemarin kita bahas? Boleh nggak kita beristighotsah kepada selain Allah? Hah? Boleh. Syaratnya apa? Hadir dan qadir. Apa dalilnya? Tentang istighotsahnya siapa? Ini harus ada tes tiap pertemuan ini ya. Oke, ketika bertemu dengan orang musyrik, nggak boleh, apa dalilnya? Kela pohudainya balik ke imah. Nggak maci kayak gitu mah. Apa dalilnya? Tentang istighotsahnya siapa? Gaza apa? Itu istighotsahnya siapa itu? Pengikutnya Nabi Musa kepada Nabi Musa. Ketika pengikut Nabi Musa dikejar oleh siapa? Oleh pengikutnya Fir'aun. Kemudian mereka atau pengikut Musa ini mengadu kepada Nabi Musa alaihissalam. Disebutkan dalam surat Al-Qasas, fastaghatsahu alladzi min syi'atihi 'ala alladzi min aduwwihi fawaqazahu Musa faqada alaihi. Maka kemudian pengikut Nabi Musa ini apa? Datang kepada Nabi Musa karena dikejar oleh pengikut Fir'aun. Kemudian apa? Fawaqazahu Musa, akhirnya apa? Pengikut Fir'aun ini dipukul oleh Nabi Musa. Satu kali pukulan apa? Faqada alaihi. Langsung mati. Ini kalimatnya oleh Allah dikatakan dengan apa? Fastaghatsahu, maka kemudian dia istighotsah kepadanya. Kepada siapa? Kepada Nabi Musa. Ayat ini menunjukkan dalil tentang bolehnya beristighotsah kepada manusia kalau dia mampu. Yang pertama mampu, yang kedua hadir. Atau hadir dan qadir, harus ada. Jadi boleh beristighotsah kepada manusia asalkan orangnya ada dan dia mampu memberikan bantuannya, ya. Tapi kalau istighotsah kepada orang yang mati, kepada kuburan-kuburan, ini boleh tidak? Tidak boleh, karena tidak ada orangnya, nggak hadir. Yang kedua dia pun nggak mampu, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yasma'u du'aakum, mereka yang ada dalam kubur, mereka tidak mendengar doa kalian. Walau sami'u, kalaupun mereka mendengar, mastajabu lakum, mereka tidak akan menjawab doa-doa kalian. Taib. Jadi ini syubhat yang terakhir ya, yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala. Taib. Kemudian Syekh Muhammad itu syubhat 11 ya. Syubhat 12 ini adalah tentang syubhatnya kisah Nabi Musa, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dilemparkan ke neraka, dilemparkan ke tumpukan api. Kemudian malaikat Jibril datang menawarkan kepadanya apa? Alaka hajatun, apakah kamu butuh bantuan? Kata Nabi Ibrahim, tidak. Adapun kepadamu saya tidak butuh, tetapi butuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kata mereka bahwasanya kalau seandainya istighotsah kepada Jibril itu syirik, ya. Kenapa kemudian di sini Nabi Ibrahim ditawarkan oleh malaikat Jibril gitu. Taib.
Bahkan di sini kata Syekh rahimahullahu taala, di sini apa? Di sini Nabi Ibrahim alaihissalam tidak menerima bantuannya tidak menerima bantuannya siapa? Malaikat Jibril. Coba kita bayangkan, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke sebuah tumpukan kayu yang kemudian dibakar api, dan kemudian malaikat Jibril datang kepadanya menawarkan bantuan. Alakah hajatun? Apakah kamu butuh bantuan? Butuh hajat? Nabi Ibrahim mengatakan, amma ilaika fala. Adapun kepadamu saya tidak ingin, saya tidak butuh kepadamu, tapi butuhnya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah bagiku Allah sebaik-baik penolong. Maka kemudian Allah berfirman, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau api yang dingin dan menyelamatkan bagi Ibrahim. Kata orang-orang musyrikin pada zaman Syekh, bahwasanya kalau seandainya istighatsah kepada Jibril syirik, maka di sini malaikat Jibril tidak akan menawarkan itu, ya. Tetapi di sini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya kalau seandainya Allah mengizinkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menerima bantuannya malaikat Jibril, ya, dan malaikat Jibril diberikan izin oleh Allah untuk membantu Nabi Ibrahim, sangat mudah bagi malaikat Jibril untuk memadamkan api itu. Ya, bahkan untuk melemparkan orang-orang yang Namrud dengan kaumnya ketika itu dilempar, itu sangat mudah. Tapi di sini justru Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan bagaimana bentuk tawakal. Itu tawakal hanya kepada siapa? Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Sampai sana ya kemarin ya. Sekarang kita masuk kata Syekh, wal nahtatimal kalama insyaallah. Kita akan tutup ya al-kalam, ucapan atau tulisan ini kata Syekh insyaallah bimas'alatin azimatin, dengan permasalahan yang agung, yang besar, muhimmatun jiddan, permasalahan yang sangat penting sekali, ya. Tufhamu mimma taqaddam, sebagaimana dipahami sebagaimana yang lewat. Walakin nufridu lahal kalam li'admi sya'niha, tetapi di sini saya akan mengifradkan kalam, artinya menyendirikan ya pembicaraan ini. Kenapa? Li'admi sya'niha, karena sangat besar kedudukannya. Walikathratil ghalati fiha, dan karena banyaknya orang yang salah di dalam memahami ini, gitu ya. Taib. Fanaqulu, maka kami katakan, la khilafa anna tauhida, tidak ada perselisihan bahwasanya tauhid la budda an yakuna bil qalbi wal lisani wal amali. Jadi tidak ada perselisihan di antara para ulama bahwasanya tauhid itu harus apa? Dengan hati, dengan lisan dan amalan. Ya. Ketika seseorang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, itu enggak cukup dengan lisan saja. Tapi harus dengan lisan, diyakini dengan hati, dibuktikan dengan amalan anggota badan kita. Karena kalau kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, tidak diyakini dengan hati, tidak dibuktikan dengan anggota badan, apa bedanya dengan orang-orang munafik? Ya, yang mengatakan nasyhadu an innaka rasulullah, kami bersaksi ya Muhammad engkau sesungguhnya adalah utusan Allah. Tetapi apa? Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun, dan Allah bersaksi sesungguhnya orang-orang munafik itu berdusta. Kenapa bersaksinya, syahadatnya hanya di lisan saja? Dan kalau kemudian syahadatnya di lisan dan juga di hati saja tanpa dibuktikan dengan amalan, apa bedanya dengan iblis? Ya, iblis dia bersaksi. Bahkan iblis tahu sifat-sifat Allah. Bahkan iblis tahu tentang kekuasaan Allah. Sampai iblis mengatakan fa bi izzatika, maka demi kemuliaanmu, demi kekuasaanmu ya Allah, la ughwiyannahum ajmain, saya akan sesatkan manusia seluruhnya illa ibadaka minhumul mukhlasin. Jadi iblis bersaksi dengan lisannya, tiada Tuhan sesembahan selain Allah. Iblis pun meyakini itu dengan hatinya. Bahkan iblis pernah tinggal di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi iblis tidak membuktikan dengan apa? Dengan anggota badannya. Kapan? Tatkala diperintahkan sujud kepada Nabi Adam, iblis enggak mau sujud. Ya, padahal sang pencipta yaitu Allah memerintahkan kepada iblis untuk sujud, tapi iblis aba wastakbar. Iblis sombong dan tidak mau, ya. Wa kana minal kafirin, dan terbukti termasuk orang-orang yang kafir. Maka di sini apa? Bersaksi itu harus dengan lisan, dengan hati dan anggota badan. Apa maksudnya dengan anggota badan?
Artinya ketika kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kita yakini juga dengan hati bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Diyakini dengan hati bahwasanya hanya Nabi Muhammad saja yang patut dan berhak untuk diikuti. Tapi juga dibuktikan dengan amalan kita, dengan cara kita tidak mendatangi dukun, ya, dengan cara kita tidak membuat sesajen-sesajen bagi yang sudah meninggal untuk jin-jin tertentu. Ini tidak boleh. Karena membatalkan ucapan dan keyakinan kita. Engkau hatena yakin tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Tapi di sisi lain dia apa? Tapi di sisi lain dia datang ke dukun, bertanya tentang perkara gaib. Padahal yang tahu gaib hanyalah siapa? Hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Berarti otomatis amalannya tidak membuktikan bahwasanya dia bersyahadat la ilaha illallah. Fa in ikhtalla syai'un min hadza, apabila ya kosong atau terlepas salah satu dari ini, lam yakun rajulu musliman, maka orang ini tidak dikatakan sebagai seorang muslim. Dia mengucapkan dengan lisannya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dengan hatinya juga sama meyakini, tapi amalannya tidak membuktikan itu, dia bukan orang muslim. Dia mengucapkan dengan lisan asyhadu alla ilaha illallah, dia pun mengamalkan dengan anggota badan, dia tidak pernah ke dukun, dia tidak pasang sajen-sajen, tapi hatinya nggak yakin, sama dia bukan muslim. Ya, sama dia bukan muslim. Maka apabila salah satu darinya hilang, maka orang tersebut tidak dikatakan sebagai seorang yang muslim. Fa in arafa tauhida wa lam ya'mal bihi, maka barang siapa yang apabila dia mengetahui tentang tauhid tetapi tidak beramal dengannya, fahuwa kafirun, maka dia kafir. Mu'anidun kafir'aun, dia kafir mu'anid, yaitu menentang. Seperti siapa? Kafir'aun wa iblis wa amsalihima. Seperti halnya Fir'aun, iblis dan juga selain daripada keduanya. Fir'aun tahu nggak dia diciptakan oleh? Tahu, ya. Sebagaimana dalam surat An-Naml, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Mereka Firaun dengan bala tentaranya jahadu biha, menentang keberadaan Allah. Tapi apa? Wastaiqanatha anfusuhum, padahal hati-hati mereka, jiwa-jiwa mereka istaiqanatha, meyakini mereka itu diciptakan sama Allah. Tapi apa? Zulman wa uluwa. Kenapa mereka menolaknya? Karena kezaliman dan kesombongan. Makanya dia mengatakan ana rabbukumul a'la, saya adalah Rabb kalian paling tinggi. Padahal hati kecilnya dia yakin dia tuh makhluk. Hati kecilnya dia tuh yakin dia tuh diciptakan oleh Sang Pencipta. Makanya tatkala Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah, apa kata Fir'aun? Al-ana amantu bi rabbi Musa wa Harun, sekarang saya beriman kepada Tuhannya Nabi Musa dan Tuhannya Nabi Harun. Apa kata Allah? Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin, sekarang kamu baru beriman ya Fir'aun. Wa qad asaita qablu, padahal dulu kamu berbuat maksiat. Wa kunta minal mufsidin, dan kamu termasuk orang yang berbuat kerusakan. Fal yauma nunajjika bi badanika, maka hari ini saya akan selamatkan, kata Allah, badanmu, litakuna liman khalfaka ayat, agar menjadi pelajaran bagi orang-orang setelahmu. Begitu pula iblis. Ya sama, iblis meyakini Allah itu sebagai Tuhan, sebagai penguasa alam semesta dengan yakin. Apalagi iblis itu ya, iblis langsung pernah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Iblis pernah merasakan kenikmatan yang besar, yaitu surga. Satu dosa yang ditinggalkan oleh iblis apa itu? Tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Apalagi sekarang banyak manusia tidak mau sujudnya kepada siapa? Kepada Allah. Tidak mau sholat kepada Allah, tidak mau ruku dan sujud kepada Allah, tidak mau sujud kepada manusia saja. Ini kekhususan bagi Nabi Adam, ya, dan sekarang tentunya tidak boleh siapapun dia untuk kita sujud kepada manusia. Ini hanya kekhususan Nabi Adam alaihissalam. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada iblis untuk sujud kepada Nabi Adam, ya, karena ilmu dimiliki oleh Nabi Adam alaihissalam. Tapi iblis mengatakan ana khairun minhu, saya lebih baik darinya ya Allah. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, engkau ciptakan aku dari api sedangkan kau ciptakan dia dari tanah. Dia merasa bahwa dirinya lebih baik. Ini kesombongan yang dimiliki oleh siapa? Oleh iblis. Ketika diperintahkan sujud kepada Nabi Adam, iblis tidak mau. Maka apa kemudian kata Allah? Wa kana minal kafirin. Bukan kafir nggak percaya sama Allah, tapi kafir istikbar namanya. Kafir karena sombong.
Jadi sombong itu bisa membuat seseorang kufur. Ya, ada kufur istikbar, ada kufur istihza, ada kufur inad mu'anid, ada kufur riddah, kufur karena murtad. Ya, saya keluar dari Islam, saya pindah ke agama ini, murtad dia langsung. Ada kufurnya inad, nggak mau dia mengikuti syariat Allah, nggak mau dia mengikuti syariat yang dibawa oleh Rasul, dia menentang. Ada kufur istikbar, itu iblis. Ada kufur istihza, menolak ataupun mengejek, mengolok-olok syariat Allah. Ini bisa membuat seorang kufur. Ini bahaya. Taib. Wa hadza yaglitu fihi katsirun minan nas, dan ini banyak sekali manusia ghalat, artinya salah dalam hal ini. Yaquluna hadza haqqun wa nahnu nafhamu hadza. Mereka mengatakan ini benar, kami pun paham ini. Wa nasyhadu annahul haq, dan kami bersaksi bahwasanya itulah kebenaran. Walakin la naqdiru an naf'alahu, tetapi kami tidak mampu melakukannya. Wala yajuzu inda ahli baladina, dan tidak boleh di sisi penduduk negeri kami, ila man wafaqahum, kecuali orang yang mencocoki mereka. Jadi ada sebagian orang-orang tahu kami ini tidak boleh menyembah ke ini, menyembah ke itu, tetapi keumuman masyarakat kami menyembah, dan kami harus mengikuti kultur misalkan, atau harus mengikuti gaya mereka, kebiasaan mereka. Ini bahaya, ya. Sebagaimana orang-orang musyrikin, mereka ketika datang Nabi Muhammad SAW membawa Islam, apa kemudian kata mereka? Inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun. Sesungguhnya kami telah mendapatkan nenek moyang kami ini di atas ummah, di atas hidayah, dan kami akan mengikuti jejak mereka. Ini salah satu penyebab yang membuat orang-orang musyrikin jahiliyah zaman Rasul tidak mau mengikuti Nabi Muhammad, karena mereka menganggap bahwasanya agama nenek moyang ini lebih baik gitu. Ya, ini bahaya. Bukan berarti kita harus merendahkan nenek moyang, tidak. Sesungguhnya apa yang dibawa oleh nenek moyang kita, kalau itu benar, kebenaran, kita ikuti, ya, kita berjalan di atasnya. Tetapi kalau tidak, bahkan justru jatuh kepada sebuah kesyirikan, maka tidak boleh kita mengikutinya, ya. Kita harus mengikuti dalil, bukan mengikuti nenek moyang atau orang-orang terdahulu. Kemudian saya mengatakan, taib, wa ghairu dzalika minal a'dzari wa lam yadri al-miskinu anna ghaliba aimatil kufri ya'rifuna al-haqqa wa lam yatrukuhu. Dan banyak sekali udzur-udzur mereka, ya. Kenapa kami melakukan ini? Karena di negara kami harus begini, karena mengikuti tradisi nenek moyang kami, karena mengikuti dan sebagainya. Ya, apalagi ini kita harus mengikuti Islamnya, Islam Nusantara gitu. Ya, nggak apa Nusantara kalau memang bercocokkan dengan Al-Quran dan Sunnah, itu ikuti saja. Tapi kalau tidak cocok, masa harus kita ikuti? Baik. Apalagi dijadikan sebuah kemarin-kemarin itu ada Allahu musta'an, ya. Nyuci keris, semua itu dijadikan hari ya kata mereka itu menjaga cagar budaya katanya, ya. Ini menjaga cagar budaya, kebiasaan nenek moyang kita, dan harus dilestarikan. Ini cagar budaya katanya. Kalau di dalamnya penuh dengan kesyirikan, ya nggak boleh kita ngikuti. Kemudian saya mengatakan, walam yadril miskin, si miskin itu dia tidak tahu anna ghaliba aimatil kufri, bahwasanya keumuman aimatil kufri, pemimpin-pemimpin kekufuran, ya'rifuna al-haqqa, mereka mengetahui kebenaran, walam yatrukuhu, dan mereka tidaklah meninggalkan kebenaran itu, illa li syai'in, kecuali karena sesuatu. Taib. Illa li syai'in, kecuali karena sesuatu. Mana keterusannya? Syai'in apa itu? Min apa? Minal a'dzar. Walam yatrukuhu illa li syai'in minal a'dzar. Jadi keumuman para pemimpin kekufuran, mereka mengetahui kebenaran dan tidaklah mereka meninggalkannya kecuali karena udzur-udzur, alasannya begini, alasannya begitu.
gitu ya? Ya iblis. Kenapa? Alasannya dia lebih baik daripada Adam. Dia tidak taat, tidak tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, walaupun mungkin dia lebih baik, gitu ya. Tetap dia harus apa? Harus tunduk sama perintah Allah. Walaupun tentunya tanah sebetulnya lebih baik daripada api, ya. Tanah itu lebih baik daripada api. Makanya para ulama qiyasul fasid, makhluk yang pertama yang membuat kias dan rusak kiasnya adalah iblis. Mengatakan ana khairun minhu, saya lebih baik darinya. Engkau ciptakan saya dari api dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Seakan-akan api lebih baik daripada tanah, padahal tanah itu lebih baik daripada api. Taib. Walakin alaika bifahmi ayataini min kitabillahi ulahuma. Akan tetapi wajib bagimu untuk memahami dua ayat dalam kitabullah. Yang pertama, ma taqaddama min qoulihi, sebagaimana telah lewat dalam firman-Nya, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Tidak ada uzur bagi kalian karena kalian sudah kufur setelah keimanan kalian. Ini ayat ini tentang apa? Ayat istihza. Ya. Dalam surat apa ini? Atau ayat 66 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un." Katakanlah ya Muhammad, apakah kepada Allah, kepada ayatnya, kepada rasulnya kalian mengolok-olok, kalian menghina? La ta'tadiru, tidak ada uzur bagi kalian, tidak ada toleransi bagi kalian. Qad kafartum, kalian telah kufur ba'da imanikum, setelah keimanan kalian. Kita sudah pernah menyebutkan ya asbabun nuzul ayat ini, ketika apa orang-orang munafikin menghina para sahabat yang pergi berjihad. Kata orang munafikin, sahabat-sahabat ini mereka hanya mengharapkan apa? Argo bubutunan, hanya mengharapkan isi perut, artinya gonimah saja. Jadi yang mereka cari itu gonimah. Padahal ajbadu indal liqa, padahal mereka adalah orang yang pengecut ketika bertemu dengan musuh. Maka kabar ini disampaikan kepada Rasulullah, dipanggil orang-orang itu. Ataquluna kadza, apakah kalian mengucapkan ini dan itu? Nahnu nastahzi ya Rasulullah. Innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kami hanya bersenda gurau saja. Kemudian turunlah ayat dalam surat At-Taubah 66, la ta'tadiru, tidak ada udur lagi bagi kalian. Karena agama tidak boleh dijadikan bahan candaan, ya, bahan olok-olokan. Fa idza tahaqqaqta anna ba'da sahabati alladziina ghazaw Rum ma Rasulillahi kafaru bisababi kalimati qaluha ala wajhil la'bi wal mazhi. Apabila kamu telah mengetahui bahwasanya sebagian sahabat-sahabat, artinya karena mereka bersama Rasul ketika itu ya, orang-orang munafikin ini, padahal mereka munafikin yang berperang ya, memerang atau berperang ikut peperangan Rum bersama Rasulullah, mereka dikufurkan karena sebab ucapan yang mereka ucapkan karena bercanda dan senda gurau. Tabayyana laka anna alladhi yatakallamu bil kufri aw ya'malu bihi khaufan min naqsin mal aw jah aw mudarati li ahadin a'dhamu mimman takallama bi kalimatin yamzahu biha. Taib. Jadi ucapan kufur ini diucapkan karena main-main saja bisa bahaya, ya, bisa kufur, apalagi diucapkannya karena apa? Dia mengucapkannya karena khaufan min naqsil mal, karena takut kurangnya harta. Wah, takut saya nggak payu lagi nih kalau dakwah keras-keras begini, takut nggak dipanggil-panggil lagi, gitu ya. Atau apa? Aujah, atau karena turunnya kehormatan, kedudukan. Kalau saya nyikat-nyikat poin-poin ini, nanti banyak orang yang akhirnya tidak respect sama saya misalkan. Akhirnya wibawanya berkurang. Au mudarotin li ahadin, atau karena apa? Karena urusan-urusan seorang, baik karena dagang, karena pertemanan, apapun itu. Maka yang seperti ini apa? A'dhamu mimman takallama bi kalimatin yamzahu biha. Ini tuh sebetulnya lebih besar dosanya dibanding orang yang mengucapkan kekufuran dengan senda gurau. Mengucapkan ucapan kufur karena heureuy gitu ya, itu saja bahaya, apalagi mengucapkan ucapan kufurnya karena apa? Karena takut harta, karena takut pengikut, karena takut kedudukan dan lain sebagainya. Maka ini lebih tidak boleh gitu. Bisa dipahami ya? Taib. Itu ayat pertama. Wal ayatu tsaniyatu, dan ayat yang kedua, qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Barang siapa yang kufur kepada Allah setelah keimanannya, kecuali
orang-orang yang dipaksa untuk melakukan kekufuran, wa qalbuhu mutmainnun bil iman, dan hatinya tenang dengan keimanan. Ini surat An-Nahl. Ini tentang kejadian siapa? Ammar bin Yasir, ya, yang mengucapkan ucapan kufur di Madinah karena khawatir orang tuanya Yasir dengan Sumayyah, istri atau ibunya Ammar, itu diancam dibunuh di mana? Di Mekah. Maka kemudian mengucapkan ucapan kufur. Kemudian apa? Sampai para sahabat marah kepada Ammar bin Yasir. Kemudian turunlah ayat membela Ammar bin Yasir tentang bahwasanya Ammar bin Yasir ini mengucapkan ucapan kufur karena apa? Karena terpaksa. Karena terpaksa. Taib. Falam ya'dzirillahu min haula'i ila man ukriha ma qauni qalbuhu mutma'innun bil iman. Maka Allah tidaklah memberikan uzur kepada mereka kecuali orang yang dipaksa melakukan kekufuran dalam kondisi hatinya tenang dengan keimanan. Taib. Jadi ini termasuk syariat Nabi kita Muhammad SAW. Ketika seseorang dia mengucapkan ucapan kufur, dia melakukan amalan kufur, gitu ya. Kita lihat orang ini dulu, ini ucapannya kufur. Kita lihat nih amalannya kufur. Yang pertama, tidak boleh kemudian kita memponis dia ini kufur dulu, sampai betul-betul amalannya tersebut dia istawfa syurut wa intifaul mawani. Artinya apa? Terpenuhi syarat-syarat kafirnya dia dan terhilang mawani'nya. Apa itu mawani'nya? Penghalang dia kufur. Yang pertama, dia bukan orang pintar. Artinya tidak tahu tentang hukum mengucapkan itu. Yang kedua, dia bukan orang yang terpaksa. Ya, tidak ada seorang pun memaksa dia mengucapkan kufur. Bisa jadi, kenapa kamu mengucapkan itu? Kamu tahu nggak ini hukumnya begini-begini? Oh, saya nggak tahu ya. Kemudian setelah diingatkan dia kembali, ini insya Allah diberi uzur. Kemudian ternyata, oh saya dipaksa orang. Kalau saya tidak mengucapkan ini, maka keluarga saya dibantai atau saya dibunuh misalkan. Makanya seperti ini termasuk apa? Uzur, boleh. Ya. Jadi begini, asal hukumnya seseorang muslim itu harus dijaga keislaman dia sampai yakin bahwasanya orang ini keluar dari Islam dengan keyakinan juga. Ya, artinya apa? Istawfa syurut, syarat-syarat kekufurannya sudah terpenuhi, wantifaul mawani. Ya, penghalang-penghalang dari kekufuran dia tidak ada. Artinya dia bukan orang yang dipaksa orang yang bukan bodoh gitu ya. Orang yang bukan orang yang takwil. Takwilin apa? Dia ahlu takwil, ijtihad. Taib. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, Innallaha tazawwaja li an ummati thalath. Sesungguhnya Allah memaafkan sebuah amalan yang dilakukan oleh umatku karena 3 perkara. Al khata' wa nisan wa mastukrihu alaihi. Amalan yang dilakukan karena khata', salah, artinya bertakwil. Wa nisyan, lupa, artinya tidak ada ilmu. Wa mastukrihu alaihi, dan orang yang dipaksa melakukannya. Ini hadis arba'in keberapa nih? 30? 38 ke 9. Taib. Taib ya. Jadi di sini dibawakan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala. Jadi adapun uzur, adapun toleransi salah satunya adalah karena paksaan, maka ini boleh. Dan ini termasuk apa? Termasuk syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun sebelum syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu keterpaksaan tidak ada. Pernah kita ingat dengan apa? Ya, dzukira rajulun yadkhulun nar bidzubabin wa yadkhulul jannata bidzubabin. Ada seseorang masuk surga karena apa? Seekor lalat, dan masuk neraka karena seekor lalat. Diceritakan oleh Rasulullah. Ini kejadian orang sebelum kita dari kalangan Bani Israel. Akhirnya Rasul menceritakan ada seseorang ketika mau masuk ke perkampungan, dijaga mereka. Kamu tidak akan bisa masuk ke tempat ini, melewati tempat ini kecuali harus berkurban dulu. Kemudian dia mengatakan, saya tidak punya sesuatu untuk saya berkurban. Kemudian kata penghuni kampung itu, qarrib walau dzubaban, berkurbanlah walaupun dengan seekor lalat. Akhirnya apa? Dia berkurban dengan seekor lalat. Akhirnya dia pun masuk kampung itu, dan dia di neraka, di akhirat masuk neraka. Akhirnya dia masuk neraka karena seekor lalat. Satu lagi datang
Kamu tidak bisa lewat kampung ini kecuali harus berkurban. Saya tidak punya sesuatu yang saya kurbankan. Kurbanlah walaupun dengan seekor lalat. Kemudian dia mengatakan, wallahi la uqarribu syai'an. Saya tidak akan berkurban dengan sesuatu untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia apa? Faduriba unuqa, dia dipenggal lehernya dan dia pun mati. Dan dia masuk surga kata Rasul karena seekor lalat. Kondisi orang ini terpaksa tidak? Terpaksa. Jadi orang dulu itu ketika mau masuk kampung ini dia terpaksa harus nyembelih dulu, berkurban dulu seekor lalat. Berarti kondisinya terpaksa. Kalau ini di agama kita mau lewat nih kampung kita nih, kemudian ada dicegat kok orang-orang gitu ya. Kamu nggak bisa melewat kampung ini kecuali harus berkurban dulu dengan seekor lalat. Karena kalau kita masuk nanti malah mati, ya sudah berkorban saja dengan seekor lalat. Yang penting hati kita apa? Tenang dengan iman. Syaratnya itu, ya. Jadi, adapun sebelum syariat Nabi Muhammad itu tidak ada keterpaksaan. Ya, beda dengan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih ingat itu ya hadis dalam kitab tauhid? Apa masih lupa? Ini kita udah habis berapa kitab nih, ya? Harusnya, masya Allah, udah jadi asatid semua ini ya. Harusnya ujian ya. Kita Masailul Jahiliyah udah beres, Masailul Jahiliyah. Dari apa kita? Dari kitab apa? Awal-awal tuh? Hah? Kita awal kitab apa? Masailul ya, Masailul Jahiliyah. Terus kitab tauhid. Oh iya. Masalah jahiliyah, kita bertauhid ke syubhat, baru 3 ya. Hah? Oh no dia. Tadi itu tuh kudu dites lah mana di biata. Taib. Nanti, wah saya udah beres kasus syubhat. Ketika ditanya syubhat ke-1 apa? Pohodai. Ini harus Masya Allah, ini kalau di Saudi kitab-kitab seperti ini terus mereka ulang-ulang, baca-baca, ulang-ulang. Ya, bahkan kitab tauhid itu mereka kalau dalam 1 bulan baca aja. Yang penting mengingat apa yang sudah kita baca, apa yang sudah kita pelajari, baca aja cepat, baca lagi cepat. Jadi ingat terus. Ya, jadi ingat terus. Taib. Jadi di sini kata Syekh Muhammad, Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan udzur kepada mereka kecuali apa? Kecuali orang-orang yang terpaksa melakukan kekufuran dan dalam kondisi hatinya tenang dengan keimanan. Wa ma ghairu hadza faqad kafara ba'da imanihi sawa'un falahu khaufan. Adapun selain keterpaksaan, maka dia telah kufur setelah keimanannya. Sama saja melakukan kekufurannya karena takut, au mudaratan, au masyahatan biwatanihi, atau karena menjaga negaranya, ya, atau karena hubungan gitu ya, karena ada hubungan sesuatu gitu ya, menjaga hubungan, menjaga perasaan, au ahlihi, ataupun menjaga perasaan dengan keluarganya, au asyiratihi, ataupun dengan keluarga besarnya, au mali, ataupun karena menjaga hartanya, au fa'alahu ala wajhil mazhi, atau dia melakukannya kekufuran karena bersenda gurau, au li ghairi dzalika minal agrad, atau selain daripada itu udur-udur yang lainnya, alasan-alasan yang lainnya, illal mukrah, kecuali karena terpaksa. Berarti seseorang tidak boleh melakukan amalan kekufuran, ucapan-ucapan kufur karena sebab apapun, karena alasan dan sebab apapun itu, kecuali karena terpaksa aja. Ya, dah saya mah kalau saya nggak melakukan ini nanti saya diusir ti imah misalkan. Sudah, keluar saya dari rumah. Kenapa? Berarti ini bukan termasuk yang uzur yang dibolehkan dalam Islam. Karena saya mah kalau tidak melakukan ini nanti saya sama masyarakat di baudan. Sudah baudan deui we gitu ya. Kemudian wal ayatu tadullu ala hada min jihatainil ula min qalihi illa man ukriha. Dan ayat menunjukkan atas ini dari 2 sisi. Yang pertama, illa man ukriha, kecuali orang yang terpaksa mengucapkan kekufuran, terpaksa melakukan amalan kufur. Kalau terpaksa ini tidak apa-apa. Falam yastasninillahu, maka Allah tidak mengecualikan illal mukrah, kecuali orang terpaksa.
Wa ma'lumun annal insana la yukrah illa alal amalil awil kalami. Dan ketahuilah sesungguhnya manusia itu tidaklah dipaksa kecuali paksaan tersebut atas sebuah amalan atau sebuah ucapan. Wa amma aqidatul qalbi, adapun keyakinan hati, fala yakrahu ahadun 'alaiha, maka tidak ada seorang pun yang bisa memaksa, mengintervensi. Hatimu harus yakin kalau Allah itu bukan pencipta misalkan. Nggak bisa. Hati kita tidak ada seorang pun yang iya saja. Yang penting apa? Hati tetap iman. Karena tidak ada yang bisa mengintervensi apa? Hati seseorang. Maka ketika kita mengucapkan sebuah ucapan, mengamalkan sebuah amalan, amalan kufur, ucapan kufur, kalau terpaksa yang penting hatinya iman, maka ini tidak apa-apa. Ya, yang penting apa? Hatinya iman. Karena dalam kondisi keterpaksaan makan babi saja apa? Nggak apa-apa. Ya. Ghairu bagin wala adin, tidak ada bagin nih, keinginan, hatinya nggak ingin dia. Wala adin, dan tidak melampaui batas. Jadi ketika kita di perjalanan di padang pasir misalkan ya, kita tidak ada makanan, mau mati nih, kita nemu manusia bangkai ini, makan saja. Yang pertama syaratnya apa? Ghairu bagin, tidak ada kecintaan, artinya hatinya nggak ingin. Wala adin, dan tidak melampaui batas. Jadi nggak usah orang bekal sakepel bisi di ditu lapar deui, nggak usah. Keun we di ditu mah kumangke deui gitu ya. Taib. Ini padahal udah bawa apa namanya akidah akidah wasitiyah nih padahal ya. Insyaallah kita masih ada beberapa poin lagi. Insyaallah mudah-mudahan kita sampai bereskan di waktu yang akan datang. Itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Wallahualam bishawab. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.